Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Para pecinta bahasa Arab, ya ma'syar muhibbil lughal arabiyyah, aina ma kuntum barakallahu fikum wa saddadallahu khutaakum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita membahas kaedah dalam berbahasa Arab, yakni yang dikenal dengan ilmu nahwu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan nasbul fi'lil mudhari, yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, ada beberapa huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Dan dari satu kitab dengan kitab yang lain, tentunya ada berbeda menyebutkan beberapa, ada sebagian menyebutkan beberapa. Karena dalam ilmu nahwu sebenarnya ada juga mazhab, sebagaimana dalam ilmu fikih ada mazhab. Dalam ilmu nahwu ada mazhab Kufah sama Basrah yang terkenal. Maka kadang mazhab Kufah menganggap ini sebagai huruf yang menasabkan, mazhab Basrah menganggap bukan. Nah, jadi makanya ada perbedaan. Kalau kita merujuk ke kitab Nahwul Wadih, huruf nasab itu yang pertama kali dijelaskan ada 3. In, lan, ada 4. Lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Nah, di dalam kitab kita ini kita akan menyebutkan ada 5. An, lan, kai, hatta, lamu ta'lil. Nah, jadi yang menasabkan fi'il mudhari ada beberapa seperti yang kita katakan, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah huruf an, huruf lan, kemudian kai, lamut ta'lil, atau sebagian menyebutkan lamu kai karena artinya sama, dan terakhir hatta. Ini semua huruf-huruf yang menasabkan. Ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan an. Ini menasabkan dengan sendirinya. Maksudnya apa menasabkan dengan sendirinya? Kalau lamu ta'lil sama hatta, ini seperti yang tadi ana jelaskan di awal, dalam salah satu mazhab, ana lupa apakah mazhab Kufah atau Basrah, ini menasabkan dengan sendirinya. Lamu ta'lil huruf nasab. Mazhab Kufah kalau tidak salah, sesuai dengan yang di Al-Ajurumiyah, kitab Ajurumiyah. yakni lamu ta'lil huruf nasab, hatta huruf nasab. Adapun mazhab Basrah mengatakan lamu ta'lil bukan huruf nasab. Tapi kenapa nasab yang sesudahnya? Karena kalau lamu ta'lil itu ada an yang tersembunyi. An sama hatta juga seperti itu. Ini, an ini yang menasabkan. Cuma dia tidak kelihatan. Nah, insya Allah kita akan sebutkan contohnya. Baik, kita sebutkan contohnya. Sebelum kita sebutkan contohnya, pertama kita jelaskan tanda nasab itu apa? Fathah. Alamatun nasbi. Ini kan huruf yang menasabkan. Ini menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan itu apa? Baris fathah. Alamatun nasbi al-fathah. Ini pada asalnya. Walaupun ada yang mewakilinya yang lain. Alamatun nasbi al-fathah. Dah. Kemudian fathah ini kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Duh, gimana lagi nih? Nah, dia kelihatan kalau di alamatun fathah, kalau di al-fi'lus shahih. Nah, sebelum ini itu gunanya kita pelajari ada fi'lus shahih sama fi'lul mu'tal. Al-fi'lus shahih al-akhir. Nah, ini kelihatan dia. Contohnya uridu an ahfaza
al-Qur'ana. Nah, uridu. Nah, uridu an ahfaza. Nah, ini masuk an. Nih an. Maka yang tadinya hafizo yahfazu jadi ahfazo. Kenapa zo? Karena ada an, huruf nasab. Dia menasabkan. Nah, uridu an ahfaza al-Qur'ana. Ini dia kelihatan dia nasabnya secara jelas. Karena dia bukan mu'tal. Nah, karena ini zo bukan huruf mu'tal akhir. Kemudian di fi'il mu'tal juga kelihatan fathahnya kalau di waw dan ya. Itu juga alamatun nasbah al-fathah az-zahirah. Zahirah yakni kelihatan di al-fi'lul mu'tal bil waw. Contoh apa? Nah, sekarang kita pakai contoh lan ya. Lan yanjua. Lan yanjua al mujrimu. Al mujrimu. Apa al mujrim? Penjahat. Penjahat tidak akan selamat. Lan artinya tidak akan. Nah, lan yanjua al mujrimu. Nah, kelihatan ini. Kalau dia mu'tal bil waw. Begitu juga dengan mu'tal bil ya. Nah, az-zahirah al-fi'lul mu'tal bil ya. Contoh. Kita pakai kai. Kai apa arti kai? Supaya. Nah, kai artinya supaya. Umpamanya udzakir, Bu. Ini bagaimana? Udzakir. Udzakir, aku muzakarah. Apa itu muzakarah? Mengulang-ulang. Udzakiru durusi. Aku mengulang pelajaranku kai supaya anjaha. Kai anjaha. Saya mengulang-ulang pelajaranku agar aku lulus, berhasil. Udzakiru durusi kai anjaha. Nah. Oh, afwan. Ini tadi kita katakan ya ya. Ya. Contoh ya. Kai udzakiru durusi kai. Ini penghapus ini, enggak ada penghapus. Kai ajniya. Jana yajni itu memetik. Kai ajniya samrotahu. Samrotahu. Supaya aku bisa memetik buahnya, buah hasil dari mengulang-ulang pelajaran. Nah, aku mengulang-ulang pelajaranku agar aku bisa memetik hasilnya, hasil dari pelajaranku. Kai ajniya. Nah, jadi walaupun dia mu'tal akhir bil ya, tapi dia tetap kelihatan nasab. Nah, jadi yang enggak kelihatan itu apa? Mu'tal akhir bil alif. Nah, adapun al-mu'tal akhir bil alif, dia fathah muqaddarah. Jadi alamatun nasbi fil mu'tal akhir bil alif al-fathah al-muqaddarah. Kaidah selanjutnya. Tanda nasab dalam fi'il mu'tal akhir bil alif fathah muqaddarah. Apa muqaddarah? Tersembunyi. Fathahnya tidak kelihatan. Contoh.
Fi'il mudhari apa ya? Nasiya yansa, lupa. Nah, kita pakai sekarang lamut ta'il, lamut ta'lil. Artinya lamut ta'lil, lam yang berarti supaya. Nah, supaya ia lupa. Uhsinu ala sadiqi liyansa. Liyansa hafwati. Liyansa hafwati. Nah, di sini kita lihat masuk lamut ta'lil, lam yang berarti supaya. Aku berbuat baik kepada sahabatku agar ia lupa kesalahanku. Hafwah yang kesalahan kecil. Aku salah sama dia agar dia tidak marah, aku berbuat baik kepadanya. Nah, jadi liyansa ini ujungnya alif. Mana tanda nasab? Tanda nasab fathah. Mana fathahnya? Tidak kelihatan. Fathah muqaddarah. Maka kalau kita i'rab, kita jelaskan li lamut ta'lil yansa fi'lun mudhari mansubun bi, mansubun ini mansubnya dengan apa? Bi an mutmarah ba'da lamut ta'lil. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Jadi kalau ini langsung mansubun bi kai, nasab karena kai. Mansubun bilan, nasab karena lan. Mansubun bi an. Kalau ini dia tidak sebab mansubun bila muta'lil, tidak, mansubun bi an al-mutmarah ba'da lam ta'lil. Dia nasab sebab ada an yang tersembunyi sudah lam ta'lil. Jadi ini yang kita jelaskan di awal tadi. Lam ta'lil ini dia tidak menasabkan dengan sendirinya, tapi menasabkan dengan an yang tersembunyi. Nah, wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, ini fathatun muqaddaratun alal mana fathah mana? Alal alif. Kenapa tidak kelihatan? Mana amin zuhuriha. Apa arti mana amin zuhuriha? Terhalang dia kelihatan. Mana amin zuhuriha at-ta'azur. Yang menghalangi dia kelihatan itu adalah karena uzur. Apa itu uzur? Ya karena yang tidak sanggup. Alif tidak pernah berbaris sama sekali. Maka tidak ada baris alif. Maka dia dikatakan mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Jadi ini dia terkait dengan nasab fi'il mudhari. Di lain kesempatan insyaallah kita akan bahas lagi huruf-huruf nasab selain daripada yang sudah kita sebutkan. Karena kalau kita sebutkan langsung semuanya, takutnya bakal susah untuk mengingatnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik, bermanfaat untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.